Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Dengan isu pelayanan publik kepada masyarakat yang belum maksimal. Dalam pra-analis, saya menggunakan metode pentahelix, di mana metode pentahelix adalah metode yang digunakan atau didasarkan pada 5 jenis pemangku kepentingan, yaitu government, academic, business, civil, and mass media. Dalam government, pemerintah setiap saat berusaha untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan di pihak pemerintah itu sendiri. Akademik. Para akademisi juga sering melakukan penelitian terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor pemerintahan. Namun, dalam pengimplementasiannya belum bisa memuaskan masyarakat. Dalam hal bisnis, dalam pelayanan publik masih ada saja oknum yang membisniskan pelayanan mereka kepada masyarakat. Yang keempat, civil society atau komunitas masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan publik dari pemerintah karena sulitnya mendapatkan informasi dari pemerintah dan proses pelayanannya yang terkesan lama dan mengantri. Yang terakhir, media massa atau mass media memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai media informasi dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Selain itu juga media sebagai penghubung suara masyarakat ke pemerintah dalam menyuarakan aspirasi, kritik maupun saran kepada pemerintah. Dalam menapis isu, saya menggunakan kriteria APKL atau aktual, problematik, layak, dan layak. Dalam isu aktual, susahnya mendapatkan informasi. Yang kedua, kurangnya berprofesionalitasan pegawai. Yang ketiga, pemerintah daerah yang tidak up-to-date. Ketiga-tiganya memenuhi kriteria APKL. Kemudian, menganalisis isu pelayanan publik kepada masyarakat yang belum maksimal menggunakan metode Fishbone yang terdiri dari man, machine, method, material, measurement, and mother nature. Dalam man, SDM kurang profesional dalam bekerja dan kurangnya ASN yang berkualitas. Dalam mesin, akses teknologi dan informasi yang masih kurang serta sarana prasarana yang belum memadai. Dan di metode atau metode, pelayanan masih lama serta SOP terlalu panjang. Di material, ada sulit mendapatkan informasi serta sumber informasi yang belum terbatas. Dalam measurement, yaitu informasi yang tidak update dan tidak tersedia. Dalam mother nature, kerjasama atau teamwork yang masih kurang, yang belum bisa berjalan seiringan. Kemudian ada silsilah yang belum memadai. Kemudian menggunakan analisis SWOT untuk menghasilkan alternatif ataupun rekomendasi yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal strength terdiri dari menerapkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab dalam diri masing-masing sebagai ASN dan rasa ingin merubah keadaan. Dalam weakness, lingkungan kerja yang tidak kondusif, kurangnya SDM, SOP yang panjang, dan penggunaan teknologi yang masih kurang. Dalam faktor eksternal yaitu opportunity, terdapat perbaikan sistem yang tidak dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, dan dalam threat atau ancaman tradisi yang sudah lama berlangsung. Strategi SO atau Strength Opportunity yaitu mengikut sertakan masyarakat dan dalam hal pengawasan menyediakan ruang untuk pengaduan terhadap sistem atau program yang dirasa tidak memuaskan atau merugikan bagi masyarakat. Kemudian strategi WO, Weakness Opportunity, yaitu mempermudah SOP pelayanan serta mengembangkan teknologi dan informasi. Dalam strategi
ST atau Strength Treat, yaitu pemberian reward and punishment pada setiap ASN. Kemudian dalam strategi WT atau Weakness and Treat, membuat lingkungan dan rekan kerja yang saling bersinergi. Dalam isu pelayanan kebijakan publik kepada masyarakat yang belum maksimal, penyebabnya adalah kurangnya transparansi dan integritas dari pegawai atau ASN itu sendiri. Dengan alternatif penyelesaian yang pertama, mengikutsertakan masyarakat dalam hal pengawasan dan menyediakan ruang untuk melakukan pengaduan terhadap sistem atau program yang dirasa masyarakat kurang memuaskan atau merugikan. Dengan tahapan alternatif, yaitu membuat kotak kritik dan saran di OPD untuk masyarakat, dan hasil yang diharapkan adanya perbaikan yang lebih baik terkait pelayanan masyarakat yang ditujukan kepada OPD dan ASN. Yang kedua, pemberian reward and punishment pada setiap ASN. Dengan tahapan alternatif, reward memberikan penghargaan dan hadiah kepada para ASN atau pegawai yang teladan, dan punishment dengan teguran lisan ataupun tertulis kepada pegawai yang bermasalah. Dengan hasil yang diharapkan, para ASN akan lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas. Hal ini ditujukan kepada seluruh ASN. Alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu mempermudah SOP pelayanan. Dengan tahapan, setiap alternatif menyederhanakan SOP dan membuat SOP sesuai kebutuhan, dengan hasil yang diharapkan yaitu pelayanan mudah dan cepat, ditujukan untuk para ASN. Kemudian alternatif penyelesaian yang keempat yaitu mengembangkan teknologi dan informasi. Dengan tahapan alternatif, pengadaan barang dan akses internet yang memadai, dengan hasil yang diharapkan yaitu masyarakat